wafatnya Sultan Babur pada tahun 1530 Masehi, pemerintahan Daulah Mughal diambil alih oleh putranya yang bernama Sultan Humayun. Sultan Humayun memimpin Daulah Mughal selama 10 tahun. Pada masa pemerintahannya, ia dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti pemberontakan oleh saudara-saudaranya hingga penyerangan wilayah lain untuk merebut wilayah kekuasaan Daulah Mughal. Sultan Humayun memiliki dua lawan utama, yaitu Sultan Bahadur dari Gujarat dan Sher Shah Suri dari Bihar. Sultan Bahadur adalah seorang penguasa Gujarat yang memisahkan wilayah Gujarat dari kepemimpinan Kesultanan Delhi. Ia menyerang wilayah Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Sultan Humayun. Akan tetapi, Sultan Humayun berhasil mengalahkan pasukan Bahadur dan merebut kembali wilayah Gujarat, Malwa, Kampane, dan sebuah pelabuhan besar di wilayah Mandi. Di tengah penyerangan Sultan Bahadur terhadap Sultan Humayun, Sher Shah Suri membangun sebuah kekuatan besar untuk melawan Daulah Mughal. Upaya Sher Shah Suri untuk merebut wilayah Daulah Mughal menyebabkan terjadinya peperangan Kausah yang dimenangkan olehnya pada tahun 1539 Masehi. Setelah mengalami kekalahan, Sultan Humayun kemudian melarikan diri ke Agra, sedangkan Sher Shah Suri membawa pasukannya ke Agra sehingga terjadi pertempuran Kanaus pada tahun 1540 Masehi. Pada pertempuran Kanaus, Sultan Humayun lagi-lagi mengalami kekalahan hingga terpaksa melarikan diri ke wilayah yang lebih jauh hingga ke Persia. Selama jalan menuju Persia, istri Sultan Humayun melahirkan anak pertamanya, yaitu Akbar, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1542 Masehi. Sultan Humayun mengutus Bairam Khan sebagai pemimpin pasukan untuk menyerang Sikandar dan berhasil mengalahkannya pada pertempuran Sirhin pada tahun 1555 Masehi. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Sultan Humayun pun kembali menguasai Delhi dan wilayah India Utara. Ia juga berhasil menstabilkan pemerintahan untuk diteruskan kepada putranya yaitu Akbar. Kemudian Sultan Humayun wafat pada tahun 1556 Masehi. Kedatangan Sultan Humayun ke Persia disambut baik oleh Daulah Safawiyah pada saat itu. Dengan bantuan Syekh Tahmasp I berupa 12.000 tentara dan logistik militer, Sultan Humayun berencana merebut kembali haknya sebagai penguasa Daulah Mughal. Selama 15 tahun, Sultan Humayun berkelana meninggalkan Delhi. Kemudian Sher Shah Suri telah wafat dan digantikan oleh penerusnya yaitu Sikandar Sheikh Suri. Kematian Sultan Humayun pada tahun 1556 Masehi menyebabkan putranya Akbar yang saat itu masih berusia 14 tahun dilantik sebagai Sultan Mughal karena umurnya masih muda untuk memimpin sebuah kerajaan besar. Tangan kanan Humayun, Bairam Khan, naik sebagai pemimpin sementara kerajaan hingga Sultan Akbar beranjak dewasa. Di awal kepemimpinannya, Bairam Khan dihadapkan dengan pemberontakan dari pendukung Shah Suri yang dipimpin oleh Hindu. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadilah peperangan Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Peperangan tersebut dimenangkan oleh pasukan Bairam Khan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Bairam Khan dalam pemerintahan Daulah Mughal semakin kuat dan memaksakan kepentingan Arya Syiah. Oleh karena itu, Sultan Akbar berupaya untuk menyingkirkan Bairam Khan dari kedudukannya. Pada tahun 1561 Masehi, Sultan Akbar mampu mengalahkan Bairam Khan yang memberontak di Jalandhur yang memegang kendali penuh atas pemerintahan Daulah Mughal. Pada masa pemerintahan Sultan Akbar inilah Daulah Mughal mulai masa keemasannya. Sultan Akbar mulai mengampanyekan perluasan wilayah kekuasaan dan berhasil menguasai wilayah Junar, Gond, Ranthambore, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Begal, Kashmir, Orissa yang sekarang bernama Odisha, Deccan, Gawilgar, Narnala, Ahmadnagar, dan Asirgar. Wilayah yang sangat luas tersebut dipimpin dengan sistem kepemimpinan kemiliteran. Pejabat-pejabat sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Dan pejabat pemerintah Daulah Mughal diharuskan untuk mengikuti latihan kemiliteran. Sultan Akbar juga menyusun sebuah pola baru mengenai sejumlah peringkat keagamaan dan kebijakan kultural. Ia menarik simpati ulama muslim dengan mengindahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan, sekaligus mendanai kultur universal yang dinamakan dengan politik sulakul atau toleransi universal di mana semua rakyat India dipandang sama tanpa dibedakan. Ia juga mendukung tarekat Chistiyah yang mentoleransi perpaduan antara Hindu dan Islam, serta melancarkan pemujaan yang dinamakan din ilahi atau agama ketuhanan. Sultan Akbar lah yang menjadi guru besar sufi dari aliran tersebut.
Arsitektur bangunan Daulah Mughal yang sangat mewah pada zaman itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sejarah peradaban Islam. Peradaban masa Daulah Mughal memang bisa dijuluki sebagai surga dunia bagi umat Islam karena mereka memiliki bangunan yang megah, kebun yang indah, dan kehidupan yang bahagia. Kemajuan Daulah Mughal yang berhasil dicapai pada masa kepemimpinan Sultan Akbar yang dipertahankan oleh 3 penerusnya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Puncak kejayaan Daulah Mughal yang berhasil dicapai pada masa Shah Jahan dan Aurangzeb. Keduanya membawa peradaban maju di semenanjung India. Daulah Mughal merupakan kerajaan pertama yang menyatukan kembali hampir seluruh wilayah semenanjung setelah Kekaisaran kuno Maurya yang berdiri 16 abad sebelum berdirinya Daulah Mughal.